Selamat pagi anak-anak. Pagi, Ibu. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Ya, luar biasa ya. Karena luar biasa, Ibu ganti kata-katanya ketika Ibu tanya kalian, apa kabarnya hari ini? Kalian jawabnya dahsyat, ajaib, wow, gitu ya. Nah, sekali lagi Ibu coba. Apa kabarnya hari ini? Dahsyat, ajaib, wow. Oke, tepuk tangan dulu. Karena dahsyat, ajaib, wow, luar biasa kan? Sehat semua? Sehat. Sudah siap belajar untuk hari ini? Sudah. Ya, nanti Ibu akan memberikan sedikit pertanyaan untuk kesiapan belajar hari ini ya. Tapi nanti setelah Ibu absen. Oke, sekarang sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, kita terlebih dahulu awali dengan doa. Siapa yang pimpin doa hari ini? Ya, Rita, silakan maju. Sini nak, maju ke depan. Kita berdoa dulu. Yuk, yang lainnya silakan berdiri. Ya, Rita, silakan pimpin kita dalam doa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Renta. Silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Ya, silakan duduk. Sudah selesai, Ibu absen dulu. Joseph, Reta, Anggun, Andika, hadir ya. Indah, Inye, Eva. Oke, semuanya hadir ya hari ini. Berarti kelas 4 kan, kelas 5 ada 7 orang, berarti sudah hadir semua. Oke. Tadi kita sudah berdoa, sudah absen. Nah, sekarang Ibu akan bantukan kalian mengisinya dengan mencentang saja ya. Silakan langsung dibaca, kemudian silakan langsung dicentang jawaban menurut pendapat kalian, masing-masing kalian ya. Jadi Ibu mau melihat kesiapan belajar kita hari ini. Kesiapan belajar kita hari ini. Di warna lagi. Sudah selesai semua? Sekarang Ibu kumpulkan lagi ya. Sekarang kita mau melihat tujuan pembelajaran kita hari ini. Masih ingat tadi materi kita hari ini apa? Yaitu perempuan dan laki-laki diciptakan sebagai citra Allah. Kita masih menyambung dengan materi kita yang pertemuan pertama kemarin. Ya, tujuan pembelajaran kita hari ini masih sama dengan pertemuan kita yang pertama beberapa hari yang lalu. Jadi tujuan pembelajaran kita, peserta didik mampu memahami diri sebagai perempuan atau laki-laki seturut cipta Allah, mengembangkan sikap syukur dan bertanggung jawab terhadap dirinya sebagai cipta Allah dengan saling menghormati sebagai laki-laki dan sebagai perempuan. Nanti Ibu akan menampilkan video. Kita akan menonton bersama video dari Kejadian bab 1 ayat 1 sampai dengan ayat 27. Itu tentang kisah penciptaan yang Allah lakukan. Kemudian yang kedua, kita akan ada diskusi kelompok lagi. Kita akan diskusi kelompok lagi. Kemudian nanti Ibu akan bagikan lembar kerja. Kemudian yang ketiga, kita diskusi kelompok. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh kelompok kalian, ya seperti itu. Kemudian di akhir juga nanti Ibu minta kalian akan membuat doa syukur sama seperti beberapa hari yang
depan. Coba satu orang baca. Indah, baca Indah. Apa arti dari citra Allah? Mengapa manusia diciptakan sebagai citra Allah? Ya, di sini Ibu mau tanya dulu. Satu dulu. Apa arti dari citra Allah? Siapa yang tahu? Ya, silakan Reta. Apa Reta? Segambar dengan Allah. Ada lagi yang tahu citra Allah? Ya, silakan Indah. Serupa dengan Allah. Serupa dengan Allah. Iya, siapa lagi yang bisa? Ya, silakan Andi. Sama dengan Allah. Ada lagi? Tidak ada. Semuanya sama ya? Oke, semuanya benar. Kita beri tepuk tangan dulu. Jawabannya benar semua. Jadi citra Allah itu adalah segambar, serupa, dan sama dengan Allah. Kemudian, mengapa manusia diciptakan sebagai citra Allah? Ada yang tahu mengapa manusia diciptakan sebagai citra Allah? Karena apa? Karena manusia itu diciptakan dengan sangat istimewa dari ciptaan lainnya. Nanti kita akan melihat pada kitab suci. Ada yang mau kitab suci? Siapa yang mau kitab suci? Oh iya, 2 orang saja. Yang lainnya ada kitab suci di rumah? Oh tidak ada. Ya, nanti kalau misalnya ada uang lebih, boleh kita beli kitab suci ya, biar ada kitab suci di rumah masing-masing. Jadi setiap pelajaran agama seperti biasa, Ibu pesan untuk membawa kitab suci karena akan ada pembahasan tentang kitab suci. Oke, sekarang kita akan melihat yang pertama video tentang cerita Alkitab, tentang penciptaan yang Ibu katakan tadi ya. Kita menonton bersama-sama. Cerita Alkitab penciptaan. Pada mulanya bumi belum berbentuk, kosong dan gelap. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah terang. Allah menamai gelap itu siang dan gelap itu malam. Itulah hari yang pertama. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala untuk memisahkan air dari air. Lalu Allah menamai cakrawala itu langit. Itulah hari yang kedua. Berikutnya berfirmanlah Allah, hendaklah segala air di bawah langit berkumpul di satu tempat. Allah menamai yang kering darat dan kumpulan air dinamai laut. Dan berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menunjukkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan berbiji, pohon buah-buahan yang menghasilkan buah yang berbiji, supaya ada tumbuh-tumbuhan di bumi. Itulah hari yang ketiga. Lalu berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerangan pada cakrawala untuk memisahkan siang dari malam. Biarlah benda-benda penerangan itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap dan hari-hari dan tahun-tahun, dan sebagai penerang pada cakrawala. Biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Yang besar untuk menguasai siang dan kecil untuk menguasai malam, dan juga bintang-bintang. Itulah hari yang keempat. Lalu berfirmanlah Allah, hendaklah dalam air berkeriapan makhluk yang hidup, dan hendaklah burung berterbangan di atas bumi melintasi cakrawala. Itulah hari yang kelima. Berfirmanlah Allah, hendaklah bumi mengeluarkan segala jenis makhluk yang hidup, ternak dan binatang melata, dan segala jenis binatang liar. Lalu berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas tanah-tanah dan
atas seluruh bumi dan atas segala ciptaan apa yang lain di bumi. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari yang pertama. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berarti ingat pada hari yang ke-7 dan segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Lalu Allah memberkati hari yang ke-7 dan memutuskannya, karena pada hari itu Dia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya. Iya, sudah menonton semua kan? Sudah lihat semua kisah penciptaan yang Allah lakukan? Sudah. Berapa hari Allah melakukan penciptaan? 6 hari, dan pada hari ke-7 Allah beristirahat karena semuanya telah diselesaikan pekerjaan penciptaan yang Allah lakukan. Sekarang Ibu akan bagikan lembar kerja. Silakan anak-anak mengerjakannya ya. Soalnya silakan dibaca dulu. Baca dulu ya. Boleh buka Alkitabnya. Biar dilihat lagi kan isi Alkitabnya, dibaca lagi untuk mengisi jawabannya. Oke, sudah selesai semua? Ya, silakan adik kumpulkan jawaban teman-teman, lembar kerjanya. Nah, sudah selesai semua. Karena sudah selesai semua, sekarang sudah mengerjakan lembar kerja, Ibu akan membagi kelompok lagi, sama seperti yang kemarin. Ibu akan membagi kelompok, satu kelompok itu 4 orang, ada juga yang 3 orang. Jadi kelompoknya masih sama, masih ingat kelompok kemarin? Masih. Ya, kelompok 1 siapa kemarin? Ya, ini kelompok 1, kemudian kelompok 2 Andik dan Indah teman-temannya. Ya, sekarang silakan bergabung bersama kelompok. Nanti akan Ibu bagikan lembar kerja juga yang akan kalian kerjakan. Sebelum mengerjakan, Ibu mau mengingatkan, di dalam kelompok nanti kalian harus saling berbagi pendapat. Jadi silakan semuanya boleh berbicara. Jadi semuanya harus aktif, harus terlibat aktif. Misalnya ketua kelompok 1 siapa? Ya, Reta sebagai ketua kelompok membimbing teman-temannya untuk terlibat aktif dalam kelompok ya dalam diskusi nanti. Kemudian kelompok 2 kemarin siapa? Oh iya, Indah juga ya. Jadi mengingatkan teman-teman, mengajak teman-teman untuk diskusi kelompok, mencari jawaban, kemudian jawabannya silakan nanti ditulis dalam lembar kerja. Kelompok 1. Siapa yang menulis nanti? Oh, Reta ya, ketua kelompoknya ya.
pindah di belakang sini juga boleh. Kita nonton dulu video yang akan menjelaskan tentang citra Allah. Ya, kita dulu posisi duduknya ada apa? Silakan. Nah, boleh duduk di belakang situ juga boleh. Sempit tak? Tuhan menciptakan manusia pada hari ke-6. Sebelum Tuhan istirahat, manusia diciptakan seturut gambar dan citra Allah. Tuhan menciptakan manusia dengan istimewa. Manusia merupakan gambar dan rupa Allah itu sendiri. Mengapa dikatakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena manusia istimewa itu memiliki cipta, rasa, dan karsa. Hal seperti itulah yang membedakan manusia dengan ciptaan Tuhan lainnya. Dari penjelasan sebelumnya tadi, sekarang kita akan melihat kutipan kitab suci di mana Allah menciptakan manusia, yaitu Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan ayat 27. Mari kita baca bersama-sama ya. Kejadian bab 1 ayat 26 sampai dengan 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah anak-anak, dari bacaan Kejadian tadi yang telah kita baca bersama, kita mengetahui bahwa Allah menciptakan manusia seturut gambar dan ciptanya, atau manusia diciptakan serupa dengan Allah, segambar dengan Allah, dan manusia diciptakan dengan istimewa. Dari ciptaan yang lainnya, manusia dikatakan sebagai ciptaan yang istimewa itu berarti kita memiliki kelebihan, kita memiliki keunikan yang lain, yaitu salah satunya manusia memiliki cipta, rasa, dan karsa. Dan benar, Tuhan menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menurut gambar dan rupa Allah, di mana kita sebagai perempuan dan laki-laki juga memiliki derajat yang sama. Kita dapat belajar bahwa itulah contoh tindakan kita sebagai citra Allah, di mana yang pertama kita saling tolong-menolong, bekerja sama dalam membersihkan lingkungan. Itu merupakan tindakan nyata kita sebagai citra Allah. Kemudian gambar yang kedua itu adalah berkata jujur. Dan gambar yang kedua tadi kan ada kata atau ada kalimat jangan berontak, jangan berontak, dilarang berontak. Nah anak-anak juga diminta untuk selalu bisa berkata jujur, untuk bisa berbuat jujur pada setiap kegiatan kita sehari-hari. Baik itu adil juga berarti kita bisa memberikan yang mereka butuhkan. Itu. Kemudian adil juga bisa dikatakan sebagai sama rata, sama rasa, dan sebagainya. Kemudian manusia diciptakan dengan istimewa, dan tindakan manusia itu harus menyerupai Allah yang selalu berbuat baik. Sudah menonton videonya, sekarang silakan kembali ke tempat duduk lagi. Sudah boleh kembali ke tempat duduk. Ya. Kitab sucinya juga boleh dibuka. Silakan buka tadi kan bab 1 ayat 27 sampai dengan ayat 28. Itu dibaca ulang lagi. Kemudian silakan diskusikan pertanyaan-pertanyaan yang sudah Ibu berikan di lembar jawabannya. Silakan Reta sebagai ketua kelompok 1 dan Ida sebagai ketua kelompok 2 membimbing teman-temannya untuk diskusi. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, boleh bertanya dengan Ibu ya. Silakan diskusikan bersama teman-teman. Diskusi
jawabannya bersama teman-teman ya. Dibaca. Manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, berarti bahwa manusia memiliki kepastian. Berilah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan ajaran gereja sebagai citra Allah. Coba itu agak kuat suaranya dari mana? Sudah selesai semua? Kelompok 1 sudah selesai diskusinya? Kelompok 2? Ya, siapkan saja dulu jawabannya, nanti baru kita presentasikan di depan, dibacakan di depan kelas ya. Tapi sebelumnya kita nyanyi dulu, mau bernyanyi? Ya, kalau mau bernyanyi silakan berdiri dulu, cari posisi yang nyaman. Keluar saja dari kursinya nggak apa-apa, biar enak geraknya. Aku bangga jadi anak Katolik. Nah, kata Katolik, jadi anak Katolik kita ubah menjadi citra Allah, karena hari ini kita belajar tentang citra Allah. Kita ubah syairnya ya, kita ubah liriknya menjadi citra Allah. Jadi aku bangga menjadi citra Allah, aku bangga menjadi citra Allah. Begitu ya? Ya, sudah siap untuk bernyanyi? Kan kita juga sudah pernah nyanyi lagu ini, cuma kita ganti syairnya saja, liriknya saja sesuai dengan tema pelajaran kita hari ini, yaitu tentang citra Allah. Oke, kita nari bersama-sama. Kami bersama boleh? Siap-siap ya. Sudah cukup ya, sudah segar. Silakan duduk kembali. Kita akan bersiap-siap untuk presentasi di depan kelas. Siapa yang sudah siap? Kelompok 1 sudah siap? Sudah. Kelompok 2 sudah siap? Sudah, oke. Ya, sudah semua kan? Sudah ditulis dalam lembar kerjanya? Sudah semua, oke. Nanti silakan satu kelompok pertama dulu ya, yang maju ke depan untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dibaca saja, tidak apa-apa ya. Nanti kalau misalnya ada yang mau bertanya juga diperbolehkan untuk kelompok lainnya yang ingin bertanya, misalnya
biar enak lihat ke depan semua. Ya, berdiri di situ. Siapa yang baca? Reta, ya silakan Reta, suaranya agak kuat Reta ya. Apa arti manusia diciptakan dan memiliki gambar dan rupa? Gambar dan rupa berarti bahwa manusia diciptakan dengan karakteristik atau aspek tertentu yang mencerminkan sifat Tuhan. Bukan berarti bahwa manusia secara fisik mirip dengan Tuhan, tetapi lebih kepada aspek dan tindakan memiliki sifat-sifat yang mirip dengan cara Tuhan berfungsi atau berhubungan dengan dunia. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, menunjukkan manusia memiliki kemampuan untuk membedakan antara baik dan buruk. Diciptakan menurut gambar dan rupa Allah juga berarti bahwa manusia diberi tanggung jawab untuk menguasai dan mengelola dunia dengan bijaksana. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 28. Ini mencakup tanggung jawab untuk merawat apa tugas yang diberikan Tuhan kepada manusia yang telah diciptakan seluruh fitrahnya. Menguasai dan mengelola bumi. Kejadian 41 ayat 28. Tugas ini mencakup tanggung jawab untuk menguasai dan mengelola bumi serta semua makhluk hidup di dalamnya. Ini termasuk menjaga keseimbangan ekosistem, menggunakan sumber daya alam dengan bijaksana sesuai gambar dan rupa Tuhan. Manusia diharapkan untuk memperlakukan orang lain dengan hormat, cinta, dan juga adalah 3 contoh perbuatan manusia yang sesuai dengan ajaran Buddha sebagai berikut. Contoh sikap atau perbuatan yang sesuai dengan ajaran bahwa perempuan dan laki-laki sebagai berikut. Allah memberi tanggung jawab lebih kepada manusia untuk mengurus alam dengan bijaksana. Sikap atau perbuatan seperti baik, murah hati, tidak sombong, suka membantu dengan yang perlu pertolongan, membantu orang tua bekerja di rumah, menjaga lingkungan agar tetap bersih, baik di rumah maupun di sekolah. Terima kasih. Sudah selesai ya. Beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Kelompok 2 ada yang mau ditanyakan? Pada kelompok 1 sudah paham jawabannya? Sudah ya. Terima kasih kelompok 1. Ya, sekarang silakan kelompok 2 untuk maju mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan maju untuk kelompok 2. Jose dan Eva tidak duduk di sini. Biar kita lihat teman-teman membacakan hasil diskusinya. Silakan dilihat. Apa arti manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah? Karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah sejak hidup memiliki martabat nilai sama,
poin-poin penting dari jawaban-jawaban kelompok 1 maupun kelompok 2 ya. Kelompok 1 tadi apa saja yang sudah kalian bacakan? Yang penting-penting saja kita ambil, misalnya nomor 1 tadi ya, mencerminkan sifat-sifat Tuhan. Kemudian apalagi? Iya, kemampuan membedakan baik dan buruk. Apalagi kelompok 1? Diberi tanggung jawab. Kalau kelompok 2 gimana nomor 1 tadi? Tadi sudah ada diberi tanggung jawab dan sebagainya. Ada 3 tadi. Kelompok 1 gimana? Oh iya, memiliki martabat dan nilai yang sama. Sekarang nomor 2, kita ambil poin-poin pentingnya saja. Apa? Menguasai dan mengelola bumi. Memperlakukan orang sekitar kita dengan cinta, dengan kasih, dan dengan empati. Apalagi yang kelompok 2? Apa? Oke, itu berarti ada 2 kan? Merawat, kemudian melestarikan lingkungan, kemudian ada tanggung jawab untuk mengelola bumi. Iya, baik, murah hati, tidak sombong, suka membantu teman. Itu adalah perbuatan-perbuatan baik yang bisa kita lakukan kalau kita itu sadar bahwa kita adalah citra Allah. Apa tadi citra Allah, masih ingat? Segambar dengan Allah, kemudian serupa dengan Allah. Apalagi tadi? Sama dengan Allah. Jadi ambil mudah ingatnya kan, oh saya ini cipta Allah, saya ini segambar dengan Allah, saya ini serupa dengan Allah. Jadi saya harus melakukan perbuatan yang baik. Tadi kan sudah ada diberi contoh-contohnya. Bisa menjaga Allah, itu kan sifat-sifat Allah yang kita ikuti, yang kita lakukan juga. Jadi sama dengan perintah yang Allah berikan kepada kita untuk menjaga, melestarikan, gitu ya. Sekarang setelah kalian menyelesaikan diskusi, kita sudah menyimpulkan, ambil poin pentingnya. Ibu akan memberikan lembar untuk kalian mengisi refleksi ya. Tinggal dijawab saja, lingkari ya atau tidak. Silakan dikerjakan, dibaca soalnya, kemudian menurut kalian jawabannya yang mana? Sekarang boleh dikumpulkan. Ibu masih ada satu tugas lagi untuk kalian, yaitu membuat doa sebagai ungkapan syukur kita sebagai citra Allah ya. Silakan kita bundanya. Selesai semua? Masih ya? Ya. Tunggu. Yang sudah boleh dikumpulkan di depan. Sekarang yang terakhir, Ibu akan memberikan soal sumatif. Jadi silakan Ibu hanya beri kalian 5 soal via ganda dan 5 soal esai. Jaga masing-masing ya. Silakan dikerjakan. Ya, ditulis di atas namanya. Ini sebagai atas nama lengkapnya ya. Sudah selesai semua? Sekarang boleh dikumpulkan. Reta, kumpulkan lembar jawaban teman-teman. Kumpulkan di depan. Semuanya sudah selesai. Nah, anak-anak, terima kasih karena kalian sudah berdiskusi dengan baik hari ini, kemudian sudah mempresentasikan dengan baik
juga hasil diskusinya. Bagaimana rasanya belajar hari ini? Senang. Senang ya, bisa berdiskusi bersama teman-teman. Kemudian kalian juga sudah aktif semua dalam diskusi, berbagi pendapat. Nah, minggu depan kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki sederajat. Jadi setelah kita belajar tentang citra Allah, kita mengetahui bahwa kita diciptakan secitra dengan Allah. Kita akan melihat lagi bahwa perempuan dan laki-laki yang diciptakan Tuhan itu adalah sederajat. Apa itu sederajat? Minggu depan kita akan melihatnya ya. Pelajaran untuk minggu depan. Nah, anak-anak, setelah belajar hari ini luar biasa rasanya bersama kalian. Kita akhiri dengan doa. Siapa yang pimpin doa penutup hari ini? Indah, silakan Indah maju ke depan. Kita berdoa sebelum kita menutup kegiatan kita pada hari ini. Semuanya berdiri. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih untuk Indah sudah memimpin kita dalam doa. Silakan bukunya disimpan. Kita istirahat. Anak-anak, terima kasih untuk pelajaran hari ini, atas keaktifan kalian, atas keterlibatan kalian dalam diskusi. Sampai akhirnya pelajaran kita hari ini, dan sampai berjumpa minggu depan lagi ya. Selamat